Hikmah ke 109. La tutalib rabbaka bita'akhuri matlabika walakin talib nafsaka bita'akhuri adabik. Jangan engkau menuntut Tuhanmu dengan mundurnya permintaanmu. Engkau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala belum diijabah. Kalau bahasa Jawanya jangan grememeng, roweng-roweng di dalam hati. Kenapa saya minta ini belum diijabah? Ini saya jadi ingat Syekhuna Kiai Hasani pernah dulu waktu saya masih ta'lim di Kiren. Beliau menceritakan ada satu fulan, ya. Fulan ini lumayan bisa baca kitab, jadi bukan orang bodoh, dia tahu baca kitab, tahu nahwu sharaf. Dia baca hadis tentang meluaskan rezeki bagi orang yang sholat duha. Terus menemukan faedah, ini kurang lebih ya, saya teringat aja ini cerita. Menemukan faedah siapa-siapa yang mengamalkan sholat duha 40 hari, Allah Ta'ala akan memberikan permohonannya di dalam rezeki. Allah alam itu kalam ba'dul arifin atau kalam ba'dul ulama atau istimbat dari keterangan sholat duha bisa meluaskan rezeki dicampur dengan istimbat 40 hari doa diijabah. Alhasil diamalkan. 1 hari, 10, 20, 30, 40 hari selesai. Tidak diijabah. Ya minta Allah alam fulus, apa jodoh, apa rumah, apa pokoknya matlabun dunyawiyun 40 yauman. Serius ngamalkannya, istiqamah. Begitu 40 hari tidak diijabah, rusak itikadnya. Ngomong sama Kiai Hasani, ngobrol, ini bagaimana ini keterangan ini? Katanya kalau sholat duha 40 hari diijabah. Allahu Akbar. Saya dapat riwayat itu, jengkelnya itu dia santri gitu. Kalau orang umum gitu wajar lah, namanya orang tidak mengerti, perlu dipasen, pesakitan, orang sakit tidak paham ya diobati. Tapi kalau santri itu kan hitungannya dokter. Santri yang sudah bisa baca kitab itu kan masuk kelompok atibba. Harusnya dia menyembuhkan pemahaman-pemahaman keliru di kalangan masyarakat, bukan dia jadi pesakitan, jadi orang sakit. Jadi memang harus baca hikam ya. Ini begini-begini ini perlu ini. La tutalib rabbaka bita'akhuri matlabika walakin talib nafsaka bita'akhuri adabik. Kalau kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala belum diijabah, jangan ribut, kenapa nggak diterima? Bukan ke sana, larikan pikiranmu. Talib nafsak, tuntut nafsumu, tuntut jiwamu. Kenapa adabmu berkurang kepada Allah Subhanahu wa taala? Pahami hukukul pengemis, hukukus sa'il, hukukul abid. Baca itu kitab-kitab tasawuf. Adabnya para pengemis itu bagaimana? Menuntut apa memohon? Menampakkan tidak mampu apa-apa, menampakkan kehambaan, menampakkan bahwa dia miskin dan papa, tidak punya apa-apa, atau teriak-teriak menyalahkan orang yang menjadi raja, menjadi penguasa, menjadi orang kaya. Jadi pahami mahwa doa. Apa itu doa? Apa itu memohon? Apa itu mengemis? Siapa Anda? Siapa Allah? Man anta wa man rabbuka? Rububiyah itu bagaimana? Ubudiyah itu bagaimana? Insya'a a'ta wa insya'a mana? Namanya kita mengemis, dikasih boleh, tidak dikasih ya tidak apa-apa. Itu satu, diobati dulu itu. Baru dipelajari tentang limadza, kenapa 40 hari tidak diijabah.
Kembalikan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kembali kepada keterangan-keterangan ulama kenapa doa tidak diterima. Itu al-khalal min nafsik. Itu saya meskipun tidak mengikuti langsung, hanya dapat riwayat tentang kejadian tadi, saya bisa membaca. Pasti ada salah itu selama 40 itu. Tidak mungkin, Allah itu Rabbun Karim. Kalau sudah ada mul ijabah, pasti ada khalal. Ada kesalahan terjadi. Selama 40 ini apa ini? Sebab pemahaman saya dari dulu ya, Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan alam sudah selesai. Ini saya pegang kuat ini. Selesai, khalas. Jadi sebelum Allah aujadal alam, Allah sudah tahu per harinya, per detiknya, per tahunnya, per abadnya itu ya wis begini ini yang terjadi, yang sekarang terjadi ini. Itu ma'alimahu rabbuna qabla al-ijad, tidak akan berubah. Termasuk sunnatullah, kalau syurut arkan lengkap dhaharatil ijabah. Itu pasti sudah. Pasti dalam arti apa? Memang Allah bikinnya begitu. Kalau tidak muncul ijabah, cari ini, ada khalal ini. Ada salah si pelaku, si pengamal ini. Gua ada, kata ente. Memang rata-rata orang itu sok tahu, kominter. Kata ente tidak ada yang salah, tapi pasti ada. Is'al mu'addib. Tanya guru. Is'alil hakim. Is'al man huwa a'la minka ilman dan aksaru minka pengalaman, yang lebih banyak pengalamannya. Pasti nanti ketemu itu. Baru nanti biasanya orang sok pinter itu begitu dikasih tahu, oh iya ya ini saya lupa, ini keliru saya di sini nih. Biasanya itu yang tahu mursyid, alladzi yursyiduka. Kamu salah di sini. Ternyata kamu tidak meminta, kamu memaksa Tuhan. Wah itu ya ujung-ujungnya kesalahan. Orang lagi baca nih, ya mughni, lagi minta fulus sama Allah Ta'ala, hatinya, kok saya harus dapat. Ya ente siapa ente? Urusan sama Allah kok pakai pokok saya. Ya gak kira dijabah Allah di pokok-pokok. Bukan begitu caranya memohon itu. La tudalib rabbaka bita'akhuri matlabik. Sebab gak kira ketemu. Kalau nuntut Allah itu gak bisa dituntut, ente yang dituntut. Allah itu la yudalab, tidak bisa dituntut. Walakin talib nafsaka bita'akhuri adabik. Kalau kamu sudah menemukan ada adab yang kurang, ada kesalahan yang tidak disengaja, yang tidak terbaca, tapi telah terjadi sehingga menyebabkan adamu zuhuril ijabah. Jadi bila Anda kamil menjadi sa'il, sempurna menjadi pengemis, maka Allah Ta'ala pasti menurunkan ijabah. Kalau Anda sempurna menjadi abid, menjadi hamba, maka Allah akan memunculkan kesempurnaan sebagai malik, sebagai raja. Bukan hanya raja, raja di raja, yang tidak akan membiarkan hambanya yang betul-betul hamba tidak menerima karunia. Itu sudah adatnya Allah Ta'ala begitu. Semakin si abid naik di dalam penghambaan, di dalam ubudiyah, maka Allah sebagai malik, sebagai raja akan lebih lagi. Ini si abid ngasih ubudiyahnya umpama 10%, Allah lebih-lebih itu. Gak pakai persen-persen balasnya. Li'annahu karim, malikun karim, raja yang sangat dermawan. Sifat malik, raja yang dermawan itu kalau memberi tidak pernah dihitung. Kalau memberi yu'ti fauq ma fil bal. Yang terlintas di hati hamba, wah saya kayaknya akan diberi ini nih. Itu lebih dari itu. Ma yakhturu fi balik wa sahibul jud yu'ti fauq ma fil bal. Itu saya baca di kalamnya sahabat.
Habib Hasan bin Abdullah Syatiri kalau nggak salah. Wasahibul jud yu'ti fuq ma fil bal. Yang terlintas di hati si pengemis, si hamba, si peminta, saya mau dikasih ini nih, ini. Itu pasti lebih. Li'annahu jawadun karim. Dan itu Allah Subhanahu wa ta'ala selalu seperti itu kepada hamba-hambanya yang sempurna di dalam sifat ubudiyah, di dalam sifat penghambaan.